Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sabat 5 Menit GMHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saat ini kita kembali lanjut pelajaran ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Kita lanjutkan di hari Rabu dengan subjudul Hukuman Kain. Dapat dilihat di Kejadian 4 ayat 9. Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Kain ini menggemakan pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Adam di Eden, seperti yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Tuhan bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Meskipun sebenarnya Tuhan sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi pertanyaan tersebut bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan orang yang bersalah, untuk membantu mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan dan pada saat yang sama menuntun mereka untuk mengaku dosa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dosa Kain adalah hasil dari dosa yang pertama. Dan berbeda respon yang diberikan oleh Kain daripada Adam. Kain menyangkal dosanya dan bahkan secara terbuka menentang Tuhan dengan berkata, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Jadi Kain tidak mengambil kesempatan dari pertanyaan Tuhan tersebut untuk mengakui dosanya. Sehingga di Kejadian 4 ayat 10, ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ketiganya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Tuhan tidak lagi berhenti untuk menunggu jawaban dari Kain. Tuhan langsung mengkonfrontasi Kain atas perbuatannya. Tuhan mengingatkan kepada Kain bahwa ia tahu akan segalanya, dan Tuhan sudah tahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Kain. Muncul kembali kesamaan antara kejadian itu dengan kejatuhan dan apa yang telah Tuhan katakan kepada Adam. Akibat dari tindakan Kain, Kain dikutuk menjadi pengungsi jauh dari Tuhan. Dan baru setelah Kain mendengar kalimat Tuhan, ia mengakui signifikansi Tuhan. Ia mengakui bahwa tanpa kehadiran Tuhan, dia takut akan hidupnya sendiri. Kain khawatir ketika ia jauh dari Tuhan, ia akan dibunuh oleh orang yang menemuinya. Di sini saudara-saudara, kita diingatkan kembali atas besarnya kasih Tuhan. Karena bahkan setelah tindakan Kain yang begitu kejam kepada saudaranya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan. Dan Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada Kain. Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia tidak dibunuh oleh orang yang bertemu dengan Kain. Kita lanjut pada hari Kamis dengan subjudul Kejahatan Manusia. Di sini kita belajar bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Kain membuka jalan bagi meningkatnya kejahatan umat manusia. Cucu Kain, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dalam konteksnya sendiri. Dan ada 3 perbedaan yang mencolok di sini. Yang pertama, ketika Kain tetap diam tentang satu-satunya kejahatan yang tercatat, Lamek malah menyombongkan kejahatannya. Dan ia malah mengungkapkan kejahatannya dalam lagu. Yang kedua, Kain meminta belas kasihan kepada Tuhan, sementara Lamek tidak tercatat memintanya. Dan yang ketiga, Kain dibalas 7 kali oleh Tuhan, sementara Lamek percaya bahwa ia akan dibalas 77 kali oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Lamek tahu betapa besarnya kesalahan yang telah ia lakukan. Selain itu, Kain menganut monogami, sementara Lamek memperkenalkan poligami, yang memiliki istri lebih dari 1. Intensifikasi dan pengagungan kejahatan ini jelas akan mempengaruhi generasi Kain selanjutnya. Setelah episode kejahatan keluarga Kain, Alkitab mencatat peristiwa baru yang melawan tren Kain. Terbalikannya, yaitu kelahiran Set. Yang menarik di sini adalah nyatanya nama Set sebenarnya mendahului nama Habel. Nama Set berasal dari kata kerja Ibrani yang berarti "aku akan mengadakan", yang memperkenalkan nubuatan mesianik. Benih mesianik ini akan diteruskan di garis keturunan Set dan termasuk Henok, Metusalah, dan diakhiri dengan Nuh. Frasa anak-anak Allah mengacu pada garis keturunan Set karena mereka dirancang untuk memelihara gambar Allah. Sementara di sisi lain, frasa anak-anak perempuan manusia tampaknya memiliki konotasi negatif, membedakan keturunan gambar Allah
dengan mereka yang menurut gambar manusia. Dan di bawah pengaruh anak-anak perempuan manusia inilah anak-anak Allah mengambil istri siapa saja yang disukai mereka, menunjukkan arah yang salah yang dituju oleh umat manusia. Pelajaran di hari Jumat mengingatkan kita ungkapan hidup bergaul dengan Allah yang ditunjukkan oleh hubungan Henokh dengan Allah. Ungkapan hidup bergaul dengan Allah ini berarti persahabatan intim dan sehari-hari dengan Tuhan. Henokh menjadi seorang pengkhotbah kebenaran, menyatakan kepada orang banyak yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Mereka yang takut akan Tuhan mencari orang suci ini. Untuk apa? Untuk memperoleh petunjuk-petunjuk dan doa daripadanya. Henokh juga bekerja secara umum untuk menyampaikan perkebaran Allah kepada semua yang mau mendengarkannya. Jadi tidak hanya terbatas pada keturunan Set saja, tetapi di negeri di mana Kain telah berusaha lari dari hadirat ilahi, Nabi Allah ini memberitahukan peristiwa-peristiwa hebat yang telah ditunjukkan kepadanya dalam hayal. Sesungguhnya, katanya, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan orang fasik. Demikianlah pelajaran Sekolah Sahabat 5 menit kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.